modal 5 juta gitu kan, karena itu buat awal, karena kan dicicil. Udah ada 6 unit. Mereka tuh emang buat orang mati gitu loh, buat mayat. Kakak dulu dari 2017 nih gitu kan, terus sekarang udah punya 6 unit gitu. Nah sampai sekarang udah balik modal belum kira-kira? Apa udah kayak udah mulai beruntung gitu, udah ada keuntungannya gitu? Iya, kalau dibilang balik modal sih pastinya belum, tapi jalan karena rumah ini adalah aset. Iya, jadi contoh atau enggak hal gampang, misalnya ke rumah harganya 500 juta. Nah, berarti let's say sekarang aku punya 6 unit gitu kan, hampir 3M kalau ditotalin. Kalau dibilang income selama kita di sini, selama dari 2017 sampai 2024, pastinya belum mencapai 3M. Tapi rumah itu kan adalah aset, dan orang-orang di sini tuh nyari gitu. Beberapa tamu juga kadang-kadang suka nanya, udah deh mbak, rumahnya saya bayarin aja, saya udah suka banget. Maksudnya mau dibeli gitu? Iya, mau dibeli gitu kan, mbak mau berapa? Enggak pak, atau enggak mas, enggak saya jual gitu kan. Jadi kalau bagi aku tuh sebenarnya dibilang balik modal sih belum, tapi jalan gitu kan. Apalagi sekarang, mungkin aku belum bilang, sekarang kita total tinggal di Indonesia dengan income kita sewain properti sini gitu, tanpa kita punya tabungan, tapi tabungannya nggak kita keluarin untuk kehidupan kita bulanan. Oh, oke. Berarti istilahnya belum balik modal, cuman ya namanya rumah kan nggak mungkin kayak turun ya harganya. Betul. Gitu kan. Karena rumah kan pasti akan terus naik gitu kan, walaupun inflasi atau apa, rumah juga ikut naik. Iya. Kan? Gitu, oke. Nah, berarti ini mungkin terakhir kali ya kak gitu kan. Kak, ini kan banyak nih orang-orang yang udah mulai ke luar negeri, yang udah mulai kayak berkarir juga di luar negeri gitu kan. Nah kadang kan kita juga di luar negeri kayak aduh ngapain lagi ya, bingung gitu kan uangnya gitu kan, nggak mungkin kayak cuman kita diemin aja nih gitu, karena kan tipikal orang Indonesia kan pasti pengennya cari peluang sebanyak-banyaknya investasi biar kita bisa mungkin sedini mungkin kayak mulai masuk ke biar gak kerja terus lah istilahnya gitu. Nah menurut kakak gitu, untuk yang baru mau mulai atau udah mulai berencana gitu, tips dan triknya apa sih kak? Pertama, tadi kan kamu bilang orang Indonesia pikirannya investasi atau enggak mau Bikin usaha. Itu udah bagus banget kalau orang Indonesia punya pikiran seperti itu gitu. Soalnya pengalaman aku nggak semuanya juga. Jadi ketika seseorang kayak fresh graduate atau nggak udah mulai kerja, pasti pertama mereka silau dengan uang. Itu jarang yang langsung mikir investasi. Contoh kayak ke adik aku aja, aku selalu bilang waktu pertama kali dia dapat gaji ya kerja, kak, aku mau kirim uang gini, nggak usah, aku bilang 3 bulan pertama pakai aja, biar kamu puas dulu gitu. Nanti baru mikir mau dipakai buat apa uang itu. Soalnya yang udah dan banyak case lah intinya, ya silau dengan uang itu, menikmati bulanannya, setiap bulan dapat penghasilan, dipakai lagi, dapat penghasilan habis, dipakai lagi, kadang-kadang minus gitu kan, nggak ada pikiran untuk investasi gitu. Sedangkan lebih bagus kalau kita mikir untuk investasi, untuk membebaskan diri, atau enggak udah mikirin, aku nggak pernah bilang hari tua untuk hari nanti, karena aku nggak mau nunggu sampai tua nggak kerja lagi gitu. Kayak tua itu berapa gitu kan, kayak di Jerman sekarang 67 tahun baru pensiun. Aku Altenpflegerin, perawat untuk orang tua, nggak mungkin aku ngerawat orang tua di umur aku 66 tahun, nungguin 1 tahun sampai aku pensiun atau rente. Itu kayaknya impossible banget gitu kan. Jadi emang aku harus do something gitu. Dan harus punya pikiran untuk investasi, dan tentukanlah mana yang penting, mana yang bisa aku tunda gitu, mana yang bisa membahagiakan aku. Liburan, beli barang itu nggak masalah, tapi kalau udah jatuh sangat konsumtif nanti akan sulit lepas dari habit itulah gitu. Nah berarti kalau misalnya mau terjun ke properti gitu kak, nah menurut kakak gimana sih buat orang-orang di luar negeri gitu? Apakah memang yaudah yuk ke Lombok aja gitu, atau kayak menurut kakak tuh sebenarnya banyak potensi yang pasti kayak kuncinya tuh apa sih? Ya pertamanya itu ya tabungan, harus punya tabungan dan modal gila sebenarnya. Harus modal gila dan nekat. Karena kalau kita nggak pernah mulai, itu nggak akan pernah nggak akan pernah dimulai gitu kan. Tapi pastinya harus research. Jadi jangan sembarangan beli, kirim uang, tapi nggak ada badan usahanya, nggak ada orang yang udah pernah beli di situ, atau nggak
belum survei. Ini kayak aku sebenarnya gila, benar-benar kenapa aku bilang gila karena belum pernah ke Lombok, beli rumah di Lombok, beli kucing dalam karung kan gitu. Cuman lebih bagus lagi adalah datang dulu ke tempat itu, research gimana, dan jangan pernah beli sesuatu di tempat yang udah, ya kalau punya duit nggak apa-apa ya, tapi jangan pernah beli sesuatu di tempat yang udah ngetop kayak aku pengen di Jakarta, aku pengen di Bali, berarti modalnya bakal empot-empotan banget gitu. Dan timing waktu aku beli itu satu tahun sebelum MotoGP dibangun. Dan setelah itu berarti enakan di tempat yang akan berkembang atau enggak dalam proses berkembang, jangan yang sudah wow karena pasti marketnya lebih mahal. Oh, berarti kuncinya pertama koneksi ya Kak, koneksi, terus kedua tabungan juga pastinya gitu kan, terus ketiga kita harus sering-sering riset gitu kan, riset kira-kira kedepannya nih gitu kan, kayak di Indonesia nih akan ada apa aja, terus di mana potensinya gitu kan, baru kita bisa cari gitu, bisa terjun langsung, lihat-lihat gitu kan. Dan yang terakhir deh gitu, mungkin kakak mau promo gitu kan, kali aja gitu kan ada yang mau main ke Lombok gitu kan, terutama kan banyak nih gitu kan orang-orang Indonesia yang udah di luar negeri dan mungkin kan mereka taunya cuma Bali gitu kan, karena kan Bali sekarang selain mahal juga udah macet gitu kan, padahal Lombok pun nggak jauh indah kayak dari Bali gitu. Nah mungkin kakak bisa promo deh gitu. Lombok jauh lebih indah pertama. Dan pokoknya kalau pengalaman aku nih, dari 100% temen yang aku pernah promosiin datang ngajak Lombok, 99% tuh suka dan pengen kesini gitu. Jadi kalau datang ke Lombok butuh saran bisa kontak aku, nanti IG-nya atau enggak IG-nya lah mungkin lah ya lebih enak, bisa tanya Feby atau enggak, Feby akan share di bawah gitu kan, bisa tanya. Terus kalau butuh tempat bisa juga nanti di share juga Airbnb linknya. Kalau mau deal, minta deal bisa juga, yang penting bisa japri aja, private message aja gitu. Nah kalau misalnya untuk yang mau ini nih Kak, kayak misalnya aku mau nyewa tapi cuman kayaknya seminggu aja deh, nah itu bisa nggak Kak? Boleh banget. Kita itu minimum sewa itu 2 malam, karena 1 malam terlalu banyak tuduh ya untuk, karena ini rumah 2 kamar tidur kayak mesti bersihin semuanya lagi, jadi kayak 2 malam itu oke banget. Jadi minimal 2 malam, terus mau seminggu, mau sebulan, mau 1 tahun kita open buat itu. Nah sebelum penutup nih Kak, kira-kira ada pesan atau mungkin kata-kata gitu buat teman-teman yang lagi di luar negeri, yang mungkin udah lama juga di luar negeri gitu kan, kayak pengen balik ke Indonesia tapi kayak masih ragu gitu. Nah kakak ada saran atau tips mungkin? Semua itu dimulai dari mimpi dan harus ada plan gitu. Jadi kalau kita mimpi aja tapi nggak pernah ngeplan, ya itu nggak akan pernah terjadi gitu. Jadi kita harus juga untuk mewujudkan mimpi itu kita harus punya plan yang pasti, research, dan mimpi itu akan jadi nyata. So thank you banget Kak, tadi sharingnya benar-benar bermanfaat banget nih gitu kan, karena kan buat teman-teman yang lagi di luar negeri mungkin kan info-info seperti ini sangat jarang gitu kan, karena rata-rata mereka pasti lebih kayak ya udah deh kirim aja ke keluarga gitu, nanti keluarga yang mengolah gitu kan, tapi sebenarnya kita juga bisa loh mengolah sendiri gitu, yang penting dari kitanya nih mau gitu kan. Nah kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan tentang properti dan segala macam, nah mungkin bisa langsung message juga ke Kak Amanda, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Terus kalau misalnya kalian ada saran, kritik, komen dan lain sebagainya, bisa taruh di kolom komentar ataupun bisa DM ke Instagramku. So sampai sini dulu videonya. Terima kasih Kak Amanda sudah menyempatkan waktunya datang ke channel aku. Terus sehat-sehat selalu, semoga makin berkembang gitu kan bisnisnya dan semakin ramai juga gitu kan. So buat teman-teman terima kasih buat yang sudah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan ciao.